Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya sedang berada di bantaran Sungai Deli bersama Lukman selaku Sekretaris Umum Kopassude. Ya, saya mau bertanya sedikit nih, Pak. Apa latar belakangnya sebenarnya Kopassude? Kopassude itu kan komunitas pemuda dari Sungai Deli. Komunitas pemuda Sungai Deli itu terbentuk atas dasar tanggung jawab moral teman-teman sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Itu pertama kami dasarnya. Kenapa memilih komunitas pemuda Sungai Deli itu lebih fokusnya kepada anak-anak Sungai Deli? Karena menurut kita pinggiran Sungai Deli ini memang harusnya pertama sungainya perlu dilestarikan. Kedua, anak-anak ini memang perlu dibimbing karena lihat sudah dan kondisi pinggiran. Kita tahu tentang kondisi pinggiran Sungai Deli di Kota Medan ini seperti apa. Akhirnya beranjak dari situ, maka teman-teman membentuk sebuah komunitas. Jadi itu dasar terbentuknya Kopassude. Lantas kapan terbentuknya, Pak, Kopassude? Terbentuknya sebenarnya kita udah lama bergerak di pinggiran Sungai Deli. Sudah ada sekitar 6 tahun sampai 7 tahun yang lalu. Tapi kita masih beda-beda organisasi. Misalnya kalau saya pribadi kan saya dari Fakultas Hukum UMSO, ada teman-teman dari ITM dan segala macamnya, kampus yang lain kan gitu. Di tanggal 22 Maret 2015 kita sepakat untuk menyatukan persepsi, bergabung semuanya komunitas ini membentuk sebuah komunitas yang namanya Komunitas Pemuda Anak Muslim. Tanggal 22 Maret kita sahkan bahwasanya kita bergerak sama-sama dalam satu tujuan yang sama untuk selamatkan anak Sungai Deli. Kenapa Abang memilih pinggiran Sungai Deli tadi untuk melakukan aksi dari latar belakang Kopassude? Seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya tanda kutip pinggiran adalah kita tahu pinggiran itu sekarang banyak ada kesenjangan sosial, itu pertama. Kesenjangan sosial, terus itu maraknya peredaran narkoba. Kita nggak mau anak-anak penerus bangsa itu jadi penerus narkoba. Kita mau penerus bangsa ini jadi penerus pemuda ke depannya yang membangun bangsa. Akhirnya kita mau membatasin jangan sampai anak-anak di pinggiran Sungai Deli ini ke depannya terkontaminasi dengan narkoba. Akhirnya kita beranjak dari situ, makanya kita pilih Sungai Deli. Bagaimana dengan tanggapan masyarakat sekitar? Ketika kami masuk positif sebenarnya, positif. Wajar aja, ada pro, ada kontra, itu wajar, tapi kebanyakan positif. Kita bangunnya kan melalui ini emosional, kita bangun emosional sama warga, anak-anak. Akhirnya mereka menanggapi kita dengan positif. Mereka sampai sekarang, kalau dulunya sih enggak, dulunya sih kita agak direspon agak sinis kan. Sekarang masyarakat udah mulai akrab sama kita, mereka anggap kita jadi anaknya gitu loh. Itu positif mereka menanggapinya dan mereka bilang ya terima kasih sebenarnya sama kita karena udah mau bantu ngajarin anak-anak mereka. Jadi bagaimana dampak perubahan dari sebelum Kopassude sampai sesudah Kopassude ini masuk ke Banyak signifikan dia berbanding balik sebenarnya. Dulu anak-anak di sini nggak ada yang ngumpul kayak gini, main-main, misalkan main-main di sini. Terus itu dulunya anak-anak di sini main-mainnya keluar sana lari sini nggak tentu arah. Sekarang setelah ada Kopassude, kita ajak mereka misalnya, ayo kita sholat berjamaah sama bareng, terus itu ayo kita belajar sama, terus itu ayo kita sama-sama semuanya. Akhirnya terus itu kita juga ngajarin mereka tentang kita harus punya etika baik. Misalnya kalau ketemu sama orang kita harus salam gitu loh. Dulunya nggak ada itu, malahan orang itu sombong, nggak mau tahu siapa yang datang. Sekarang ketika ada orang datang, ada orang baru datang, mereka salam, Bang, siapa, dari mana, ada apa, gitu. Itu aku rasa perubahan yang baik, menuju perubahan yang baik. Dan
perubahan yang lebih baik lagi aku lihat ketika orang tuanya, masyarakatnya mulai merespon kita jadi kayak anak kita. Akhirnya kalau misalnya kita nggak datang terus ditelepon kemana gitu loh, dicariin, itu kan perubahan gitu. Akhirnya ada sinergitas antara masyarakat dan relawan, sinergis dia. Akhirnya kayak ada ikatan emosional jadinya. Itu perubahan yang baik menuju yang lebih baik. Jadi kurang lebih mengkoordinir kegiatan anak-anak di sini. Iya, betul. Sama lingkungannya juga. Kita juga setiap beberapa kali seminggu kita ikut serta juga untuk gotong royong, belajar segala macam. Terus bagaimana harapan abang? Harapan abang untuk anak-anak di Kampung Aurel? Ya, harapannya besar sebenarnya. Aku mau anak-anak Pinggiran Sungai Deli itu jadi pejabat gitu. Sumatera Utara di Indonesia. Sebesar itu ya? Besar itu. Aku mau mereka ini bukan dipandang sebelah mata sama orang luar gitu loh. Bukan orang-orang yang termarginalkan, itu yang bahasanya kan, orang-orang yang termarginalkan. Itu Pinggiran Sungai Deli enggak. Aku ke depannya dari Pinggiran Sungai Deli itu tercipta seorang presiden misalnya, tercipta seorang menteri dari anak Pinggiran Sungai Deli gitu. Itu harapan saya gitu. Dan harapannya juga ke depannya mereka nggak di sini lagi gitu loh. Mereka udah tahu dunia luar gitu. Wawasan terbuka. Iya. Wawasan mereka apa? Kita sebagai kedepannya juga harapan kita, anak-anak ini juga harapannya kita dianggap sebagai saudara juga. Dianggap sebagai saudara misalnya. Kalau kedepannya mereka butuh bantuan sama kita siap gitu loh untuk bantu mereka ikut serta dalam ikut sama kita gitu. Bang, aku mau kuliah. Ayo ini loh deh caranya gitu. Aku depannya gitu maunya. Promotorin Anak-anak ini gitu loh. Kalau segi keuntungan, apa keuntungan abang masuk di sini? Ada keuntungannya, enggak semua kegiatan itu ada keuntungannya. Tapi yang paling penting menurut kami ini adalah jihad. Ini jihad. Buat teman-teman relawan yang dibilang kita jihad nih, kita sekarang lagi jihad. Keuntungannya ya akhirat gitu loh. Nggak ada keuntungan finansial nggak ada, jelas itu nggak ada keuntungan finansial. Malahan kita ngeluarin finansial. Tapi kepuasan diri itu pasti ada bang. kepuasannya ketika mereka jadi ke depannya, betapa bangga itu dulu kita ngajarin. Kepuasannya lebih ke batin aja. Bicara tentang pihak yang terkait, apa hanya relawan dari Kopassus atau memang ada campur tangan dari komunitas-komunitas lain? Jadi kan dari tadi aku bilang di awal, Kopassus ini terbentuk atas dasar pemikiran teman-teman komunitas. Teman komunitas ada yang dari hukum UMSU, ada yang dari hukum USU, ada yang dari UTM, ada yang dari Unimed. Ini tergabung, tapi tidak membawa nama komunitas. Ketika masuk ke dalam Kopassus, mereka adalah bagian dari Kopassus. Tapi ketika komunitas mereka mau kerjasama sama Kopassus, ayo kita sama-sama. Tapi orang yang dalam Kopassus ini adalah orang komunitas yang dulunya bergerak di kampusnya, akhirnya gabung ke Kopassus. Tidak menutup kemungkinan juga kita membuka sebesar-besarnya bagi teman-teman yang mau bergabung di Kopassus, baik individual, organisasi, apapun itu terserah. Ketika bicara satu tujuan tadi, Save Anak Sungai Deli gitu loh. Gak ada yang kepentingan lain, gak ada besarkan nama pribadi, gak ada ini, gak ada itu. Kepentingan sama Save Anak Sungai Deli. Oke, satu visi, satu tujuan. Iya. Kita rangkul semua. Rangkul semua. Baik, nggak menutup juga pemerintah, perusahaan apa. Rangkul. Ini kepentingan Save Sungai Deli, bukan kepentingan politik atau bukan kepentingan promosi perusahaan atau segala macamnya. Terus mana tahu nih ada teman-teman yang sudah mendengar informasi tentang Kopassus ini. Bagaimana cara untuk bergabung dengan komunitas peduli sungai anak ini? Kebanyak peduli sungai dan anak. Peduli anak dan Sungai Deli. Ya. Di Facebook ada, Instagram ada, alamat kita di sini kan. Terus itu Twitter juga ada alamat kita. Terus juga sering promosi. Telepon aja yang ada kontak di situ. Kita bukan harus seleksi segala macam, tidak. Turun aja dulu. Lihat dulu kondisinya, lihat bagaimana sistem kerja teman-teman.
Tapi sebenarnya kedepannya kita pengennya sih ada administrasinya, bukan administrasi dalam artian kita mengikat biar jangan asal masuk keluar di Kopassude kan. Struktur bang ya. Ya, depannya kita ada rencana membuat ID card. Jadi relawan itu yang punya ID card itu dia wajib menyumbang satu minggu itu 5.000 untuk kegiatan Kopassude. Per minggu untuk kegiatan sosial Kopassude. Itu yang mau kita buat sama teman-teman yang bergabung. Nggak membatasi lah, dan nggak ada. Paling nanti kedepannya ketika sudah masuk jadi relawan harus butuh ilmu tau kan gitu untuk bagaimana sebenarnya manajemen kegiatan sosial. Kita nanti kasih workshop itu gitu loh sama teman-teman ya, sama relawan itu. Proses untuk penghitungan juga selain kita kegiatan sosial, kita paham materi tentang kegiatan sosial itu caranya. Jadi kalau dihitung-hitung banyak sebenarnya keuntungan. Banyak keuntungannya. Banyak, nggak cuma dari kepuasan batin, Bukan. pikiran kita juga terbuka bang. Kalau mau memang ya tugas mahasiswa seharusnya di sini. Di luar negeri itu mahasiswa itu dia di alam bukan di kelas kayak gitu. Kita di sini belajar psikologis, belajar sosial masyarakat, belajar analisis. Banyak yang kita pelajarin di sini gitu loh. Belajar manajemen juga, belajar mengatur emosional diri kita berhadapan dengan anak-anak. Belajar mengatur konflik juga di sini. Ketika ada konflik masyarakat kita ikut menyelesaikan. Gitu. Banyak yang harus dipelajari di sini. Sudah jelas semua tentang Kopassude ini bang ya. Sudah sedikit banyaknya sudah kita bongkar secara langsung. Jadi terima kasih bang ya. Semoga kita ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Ya, inilah hasil dari wawancara saya dengan Sekretaris Umum Kopassude. Selamat sore dan salam sejahtera.